peruntungan kamu di 1 minggu ke depan. Hai, assalamualaikum. Yuk kita cek energi kamu, peruntungan kamu di 1 minggu ke depan. Let's find out. Let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. Ini energinya general ya, tidak cocok untuk semua orang. Dan jika tidak cocok, jangan komplain, berarti tidak membaca energi kamu. Dan ini juga energinya timeless ya, artinya kapanpun kamu melihat video ini, saat itulah energinya bekerja. Kalau ada suara-suara musik yang masuk ya, abaikan. Di belakang rumahku lagi ada acara apa nggak tahu itu. Oke, kita lihat peruntungan kamu di 1 minggu ke depan. Wow, ada Nine of Pentacles. Wow, luar biasa ya. Kamu mengalami transformasi ya, perpindahan. Entah ini perpindahan dari tempat kerja satu ke tempat kerja yang lain, atau perpindahan dari rumah yang lama ke rumah yang baru, atau perpindahan dari sebuah hubungan yang lama yang menyiksa ke sebuah hubungan baru. Artinya ini transformasi ini menuju kebaikan ya, menuju kebaikan yang akan kamu hadapi ya. Atau bisa berarti kamu akan traveling ke suatu tempat ya, traveling dari kota satu ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, atau dari satu kota ke luar negeri, atau bagaimana ya, yang pasti akan membawa dampak kebaikan buat kamu ya, artinya untuk masa depan kamu. Ada Nine of Pentacles. Wah, peruntungan kamu akan mendapatkan rezeki ya, rezeki yang entah dari mana datangnya ya. Jadi ini istilah money surprising, oke? Jadi ada kejutan tentang keuangan kamu ya. Ya entah itu dari mana ya, kecil atau besarnya itu semua diterima dengan ikhlas dan disyukuri ya. Kamu akan mendapatkan uang. High Priestess. Wow. Kamu sekarang ini ya, kamu tuh banyak diem, banyak mengamati, tapi energi kamu mantep ini, mantep. Sudah ini ya, sudah settle, energi kamu settle, emosi kamu settle, jadi nggak meledak-ledak lagi. Kamu berusaha mengendalikan emosi kamu sendiri ya, mengendalikan perilaku kamu yang tidak baik ya. Jadi sesuatu yang bagus akan datang dalam kehidupan kamu ya. Peruntungan kamu di 1 minggu ke depan. Wow. Sekeras apapun usaha kamu ya, kamu akan mendapatkan hasil ya. Kalau kamu dulu bekerja keras ya, sekarang kamu tinggal menikmati hasilnya. Oke? Dan akan ada cinta yang datang untuk kamu ya. Kamu punya energi cinta kasih yang luar biasa, energi yang selaras dengan semesta tentang cinta kasih ya. Kamu orangnya penuh dengan cinta kasih. Dan ada the wheel of fortune. Nah, peruntungan kamu besarnya, roda keberuntunganmu sedang berputar ke atas. Jadi nikmati dan syukuri, serta banyak ini ya, perbanyak beramal, perbanyak berbuat baik kepada orang lain ya. Karena di dalam setiap harta kita, setiap gaji kita, setiap rezeki kita itu ada rezeki orang lain yang harus disampaikan. Oke? Jadi kamu harus tahu itu. Tidak boleh kamu sombong, tidak boleh kamu
pesta ya, entah itu pernikahan, entah itu perayaan apa ya, kemenangan kamu dalam dalam memenangkan tender mungkin ya, menangkan tender apa, tentang kelahiran. Jadi akan ada perayaan pokoknya ya, akan ada perayaan yang baik. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi usaha kamu yang kemarin, kamu susah payah berusaha kamu susah payah menjalankan semua pekerjaan kamu, semua ujian-ujian yang harus kamu hadapi itu kamu selesaikan dengan baik ya, meskipun berat buat kamu ya. Nah, ada cinta yang datang ya. Saya tutup ini. Ada the lovers, ada cinta yang datang. Nah, bagi kamu yang belum, yang masih gadis, yang masih bujang, single mom, single dad, akan ada cinta yang datang untuk kamu ya. Dan semua itu akan bawa dampak yang baik buat kamu ya. Karena apa? Energi cinta dari alam semesta itu akan membuat kamu lebih bersemangat, lebih terpicu untuk membangun kehidupan kamu lebih baik ya. Jadi bukan untuk dihindari ya. Kalau cinta itu dihindari, kamu berarti tidak mensyukuri berkah dari ilahi ya. Selalu menghindar, menghilang, dan menyangkal, itu berarti kamu tidak mensyukuri berkah dari ilahi tentang cinta ya. Kita lihat dari kartu acapnya. Kamu pernah terluka, kamu pernah kecewa. Semua orang itu pernah ya mengalami hal seperti ini. Yang terpenting dari kita, yang terpenting untuk dijalani itu kita harus mengikhlaskan apapun yang pernah membuat kita terluka, apapun yang pernah membuat kita kecewa ya. Kita ikhlaskan, kita ambil hikmahnya, bukan untuk disimpan ya. Jadi untuk diobati. Luka, kecewa itu untuk diobati, bukan untuk disimpan bertahun-tahun, dipendam ya, seperti itu. Jadi semua harus diobati. Luka kita itu harus diobati biar cepat sembuh ya, biar luka itu tidak lagi ada di dalam diri kita. Kalau untuk melupakan, manusia itu tidak akan pernah melupakan ya kejadian yang membuat terluka, membuat kecewa, membuat sakit hati. Tapi setidaknya ketika kita sudah mengobati diri kita sendiri ya, ketika kita sudah healing, mengobati diri kita sendiri sampai tuntas, rasa terluka dan kecewa itu akan hilang ya. Meskipun kita ingat kejadiannya, ingat orangnya ya, kita luka itu tidak akan muncul lagi di hati kita. Jadi setelah kamu luka itu hilang dari hatimu, maka kebahagiaan, keberuntungan, keberlimpahan, kemakmuran, kemuliaan, derajat yang tinggi, jodoh yang terbaik itu akan datang kepada kita. Oke, so I love you. Salam cahaya di atas cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.